Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknologi sediaan solid dengan sediaan tablet. Ya, sekarang sediaan yang akan kita bahas yaitu sediaan tablet. Nah, subbab pada mata kuliah solida sediaan tablet ini yaitu pendahuluan teknologi sediaan solida, reformulasi sediaan tablet. Selanjutnya eksipien sediaan tablet, lalu formulasi tablet, dan quality control dari tablet. Nah, ini pendahuluan sediaan solida ya, bahwa sediaan solida itu terdiri dari beberapa macam jenis ya. Mungkin yang sering kita dengar yaitu sediaan tablet saja, tapi contoh lain dari sediaan solid yaitu kapsul, granul effervescent, dan juga kaplet. Nah, untuk granul effervescent ini sudah ada ya pada penjelasan di video minggu lalu. Nah, itu bisa dipelajari kembali untuk nanti menghadapi ujian. Nah, di situ saya menjelaskan mengenai granul effervescent. Nah, untuk yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan tablet gitu. Jadi solid ini sediaan yang memiliki bentuk dan tekstur yang padat gitu. Nah, pembuatan sediaan solida menurut CPOP itu prinsipnya agar menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan juga sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi, tidak hanya produk atau sediaan solida saja yang kita membuatnya harus dalam CPOP, dengan cara CPOP, cara pembuatan obat yang baik ya. Jadi tidak hanya sediaan solid, tetapi salah satunya yaitu sediaan solid. Nah, CPOP atau cara pembuatan obat yang baik ini tujuannya untuk memastikan agar obat dan bahan obat yang dihasilkan itu sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Gitu. Nah, pedoman CPOP terbaru adalah edisi 5 yang terbit pada tahun 2018. Ini menurut sumbernya dari BPOM 2018 ya. Jadi CPOP ini diterbitkan oleh Badan POM. Gitu. Pembuatan obat di CPOP itu mencakup seluruh kegiatan. Jadi mulai dari penerimaan bahan, kemudian produksinya, pengemasan ulang, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan, sampai distribusi itu dijelaskan di dalam CPOP. Nah, produk dan bahan hendaklah dilindungi terhadap pencemaran mikroba atau pencemaran lain pada tiap tahap pengolahan. Jadi harus kita perketat untuk kontaminasi ya, kontaminasi dari mikroba ataupun kontaminasi dari bahan-bahan yang lain. Nah, selama pengolahan, semua bahan, wadah produk ruahan, peralatan, atau mesin, bila perlu juga ruangan kerja yang dipakai itu hendaklah diberi label atau penandaan dari produk atau bahan yang sedang diolah. Jadi diberi label mengenai kekuatannya ya. Ini alat untuk membuat produk apa, kemudian kekuatannya apa, nomor batch berapa. Nah, itu harus diberi label gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam produksi sediaan farmasi menurut CPOP yaitu bahan awal, validasi, pencegahan pencemaran, dan lain-lain ini. Ada proses pengembalian juga, kemudian bahan pengemasnya, jenisnya seperti apa, dan kegiatan pengemasan. Tuh. Nah, sampai ketika kita sudah proses dan hasilnya bagus, tetapi pengemasannya tidak bagus, nah itu kan akan sangat merugikan. Nah, manfaat penerapan CPOP itu apa? Di perusahaan farmasi itu untuk produksi dan juga promosi. Jadi kita memproduksi obat yang baik dan juga sekaligus kita melakukan promosi. Kenapa bisa promosi? Karena apabila hasil atau produk obat kita itu baik, otomatis industri kita akan dikenal gitu ya, bahwa obat ini sangat efektif dalam menyembuhkan pasien karena proses pembuatannya sangat baik. Itu kita akan membangun image ya, ini company image jadinya. Nah, itu salah satu bentuk promosi juga. Jadi manfaat penerapan CPOP. Jadi hasil obatnya bagus, kemudian ketika dikonsumsi pasien efeknya juga baik, nah itu akan diulang terus pembeliannya oleh pasien. Jadi meningkatkan pangsa pasar juga. Ya,
Jadi selain aman bagi konsumen karena produknya dibuat dengan cara yang baik, juga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Gitu. Nah, jadi bahan awal ya, kita harus melihat bahan awalnya seperti apa, kita harus melakukan cross check ya. Meskipun kita beli bahan awal dari luar, kita harus cross check sesuaikah bahan tersebut. Kita harus uji kuantitatif dan juga kualitatif ya. Apakah benar yang kita pesan itu memang betul-betul paracetamol seperti itu. Jadi bahan awal yang diterima hendaklah dikarantina sampai disetujui dan diluluskan untuk pemakaian oleh Kepala Bagian Pengawasan Mutu. Jadi bagian QC yang harus melakukan pengecekan. Sampai setelah dicek kemudian lulus uji baru bisa digunakan. Lalu pencampuran, granulasi, dan pencetakan tablet. Ya. Jadi mesin pencampur, pengayak, dan lain-lain ini hendaklah dilengkapi dengan sistem pengendali debu. Ya, kecuali apabila digunakan sistemnya tertutup, ya itu tidak perlu. Tapi kalau sampai sistemnya terbuka, jangan sampai debu yang dihasilkan itu bertebaran kemana-mana. Nah, jadi mesin pencampur, mesin pencetak tabletnya juga. Dan tiap kali sebelum dipakai, punch dan die itu adalah bagian untuk mencetak tablet, itu hendaklah diperiksa kerusakan atau keausannya dan kesesuaiannya terhadap spesifikasi. Dan catatan pemakaian hendaklah disimpan. Jadi setelah biasanya jika digunakan itu dicatat ya, digunakan pada tanggal berapa alat tersebut ya, oleh siapa operatornya. Nah, itu catatan tersebut harus disimpan. Nah, personel kunci dalam industri farmasi ya dalam proses produksi obat itu ada kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu atau quality control, kepala bagian pemastian mutu atau quality assurance. Ini ada 3. Lalu klasifikasi ruangan produksi, kita juga harus mengetahui. Nah, di industri itu ruangan diklasifikasikan ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah partikel yang ada di dalamnya gitu. Jadi mulai dari kelas A sampai kelas E. Nah, kelas A ini kelas yang paling bersih dari partikel, debu, dan juga dari mikroba ya. Jadi zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misalnya zona pengisian, ya pengisian dari pengisian ke wadahnya, kemudian wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka, ya wadahnya bentuknya seperti ini. Ini biasanya untuk sediaan steril, ya yang membutuhkan proses produksinya itu sangat aseptis. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminer atau laminar airflow. Ini kita punya laminar airflow. Ini ada di lab mikrobiologi, letaknya ya LAF ini. Kita membuat media agar steril, gitu ya, media untuk pertumbuhan mikroba. Nah, itu di dalam laminar airflow ini. Jadi, kelas A ini benar-benar steril, bebas dari debu, dan juga mikroba juga dibatasi ya. Debu dan mikrobanya dibatasi. Setelah kelas A itu ada kelas B. Nah, kelas B ini ada di bawahnya kelas A ya. Jadi untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis juga. Lalu kelas ini merupakan kelas latar belakang dari zona A. Maksudnya latar belakang adalah ruang di sekitar kelas A itu adalah kelas B. Jadi laminar airflow kelas A. Nah, di sekitarnya, di luarnya itu harus adalah kelas B. Lalu selanjutnya kelas C dan D ini berarti di bawahnya lagi ya. Ini area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Di sediaan-sediaan yang non steril ya, bisa sediaan solid. Itu pembuatannya di kelas C dan D. Dan juga terakhir kelas E. Nah, ini kelas kebersihan ruang untuk pengolahan produk yang non steril gitu. Dilakukan di kelas E. Nah, ini ya, ini alat untuk proses cetak tablet, bentuknya seperti ini di industri skala besar. Nah, ini alat untuk penyalutan ya, seperti ini. Disalut, dicetak. Jadi obat yang disalut biasanya akan dimasukkan di dalam wadah yang cembung seperti ini ya, kemudian diputar alatnya.
Nah, ini gambar untuk proses pencetakan tablet skala besar di industri. Ini untuk lab kimianya ya, untuk pengujian. Ini untuk ruang ganti. Jadi pada saat kita masuk ke industri, baju dari luar, seragam dari luar itu harus berbeda dengan yang di dalam. Atau kita tambahi gitu ya. Jadi ada jas lab atau seragam khusus ya yang digunakan ketika kita masuk ke dalam ruangan produksi. Ya, harus menggunakan tutup kepala juga, masker, alas kaki ya. Setelah itu kita masuk ke tahap praformulasi. Jika praformulasi berarti kan sebelum formulasi ya. Jadi penelitian sifat fisika dan kimia suatu bahan obat baik sendiri maupun dalam campurannya dengan eksipien. Ini definisi dari praformulasi. Jadi kita harus meninjau sifat-sifat fisika ya, bagaimana warna dari bahan tersebut, kemudian kelarutannya, pH-nya, seperti itu. Kita harus tahu sebelum kita melakukan proses formulasi, kita harus mengetahui apa sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan-bahan aktif maupun bahan tambahannya. Tujuannya untuk apa dilakukan praformulasi? Untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, untuk mengembangkan sediaan yang berkhasiat, aman, stabil, dan akseptabel yang dapat diproduksi secara massal. Jadi tujuannya ini, mengembangkan sediaan yang berkhasiat, aman, stabil, dan akseptabel. Nah, pada saat praformulasi yang harus kita cari atau yang harus diperhatikan itu nama bahannya, kemudian nama kimianya apa, struktur kimianya harus kita catat, berat molekul, nomor lot, kemurnian, dan efek terapeutiknya. Ya. Jadi laporan praktikum, nah disitu sudah disediakan untuk mengisi data-data dari praformulasi bahan aktif dan juga bahan tambahan. Anda bisa mencari, kalau bahan tambahan bisa cari di HPE, kalau bahan aktif bisa cari di Martindale atau FI mengenai sifat-sifat fisika dan kimia. Gitu. Mengenai kemurnian, ya, kemurnian dari bahan aktifnya itu ya. Jadi kita harus menjamin bahwa antar batch itu memang harus sama, murninya harus sama ya. Jadi harus dibandingkan dengan antar batch dan memiliki kemurnian yang sama. Kenapa kemurnian itu penting? Karena kemurnian dari bahan itu mempengaruhi stabilitas dari bahan, lalu penampilan dan warna bahan, dan juga toksisitas dari bahan. Cara mendeteksi kemurnian itu bisa menggunakan TLC, HPLC, GC, ya. Kromatografi intinya ya ini, kromatografi atau fase solubility analysis ya, analisis kelarutan gitu. Cara mendeteksi kemurniannya. Lalu kita juga harus mengetahui efek terapeutik atau efek terapi dari bahan tersebut. Nah, untuk penyakit yang akut pada umumnya diperlukan absorpsi bahan obat yang cepat ya. Jadi penyakit contohnya yang cepat itu jika nyeri, jadi kita memerlukan obat analgesik yang efeknya itu cepat untuk menangani nyeri tersebut. Tapi untuk penyakit kronis, ini absorpsi yang lambat lebih dikehendaki. Ya, misalnya contohnya obat antidiabetik ya. Jadi kita diharapkan nah, obat itu nanti bisa mengontrol kadar gula di dalam darah itu tetap stabil dalam jangka waktu yang lama. Lalu kita harus lihat juga organoleptis atau organoleptiknya ya. Jadi organoleptik itu meliputi warna, rasa, dan juga bau. Bagaimana warna, rasa, dan bau dari bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses produksi. Lalu karakteristik fisik dan fisikomekanik, misal titik lebur. Nah, titik lebur ini juga menggambarkan mengenai kemurnian dari bahan. Ya, karena setiap bahan itu memiliki titik lebur yang berbeda-beda. Lalu bobot jenis atau berat jenisnya, kompresibilitas, sifat alir, ukuran dan luas permukaan, higroskopisitas, dan juga polimorfisa. Jadi ini.
Nah, misalnya bobot jenis, untuk yang kemurnian tadi sudah ya, lalu bobot jenis. Bobot jenis itu ada biji benar, biji nyata, biji mampat. Nah, ini ada di praktikum. Kompresibilitas juga ya, kita uji di praktikum solid. Nah, kompresibilitas itu kemampuan serbu untuk berkurang volumenya di bawah tekanan, sedangkan kompaktibilitas itu kemampuan serbu untuk dikompres untuk menjadi tablet. Lalu ukuran dan luas permukaan. Ukuran dan luas permukaan dari partikel itu akan mempengaruhi bioavailabilitas, aliran, homogenitas, dan juga stabilitas dari bahan atau produk yang kita hasilkan. Nah, diameter apabila kurang dari 30 mikrometer itu sudah cukup kecil ya, jadi tidak perlu direduksi. Dan juga bentuk granul yang baik itu bentuknya sferis, jadi menyerupai bola. Supaya apa? Supaya dia mudah mengalir. Kalau seperti bola kan dia mudah mengalir itu. Gitu ya. Jadi untuk menghasilkan serbuk yang bentuknya sferis, biasanya kita melakukan yang namanya granulasi ya. Jadi itu tujuannya untuk menghasilkan bentuk granul yang sferis itu granulasi, bisa granulasi basah atau kering. Nah, ini bentuk-bentuk partikel ya. Nah, sferis seperti ini ya, bulat. Tuh yang bagus. Jadi dia mudah mengalir. Kalau yang lainnya kan susah ya, susah mengalirnya. Lalu higroskopis ya. Higroskopis berarti kemampuan dari senyawa atau bahan untuk menyerap kandungan air dari udara. Nah, ini akan mempengaruhi stabilitas kimia, sifat alir, kompaktibilitas ya. Lalu polimorfisa. Nah, polimorfisa ini adalah kemampuan suatu senyawa atau unsur untuk mengkristal lebih dari satu kristal dengan isi yang berbeda. Jadi poli itu kan banyak, kemudian morfisa itu bentuk. Jadi dia memiliki banyak bentuk. Senyawa yang memiliki banyak bentuk kristal, gitu ya. Ada yang memiliki satu senyawa bisa memiliki bentuk kristal yang sferis atau jarum, misal seperti itu. Nah, ini namanya polimorfisa. Kita kenapa harus tahu polimorfisanya? Nah, supaya kita bisa mendeteksi, oh ini sudah sferis ya, jadi dia bagus sifat alirnya. Tapi kalau misalnya dia bentuknya jarum, nah ini nanti mungkin bisa digranulasi atau dilakukan prosedur yang lain ya agar sifat alirnya itu bagus. Nah, ini ya macam-macam polimorfisa. Nah, seperti ini jenis-jenis kristal yang lebih dari satu. Ini kristal air. Jadi senyawanya sama-sama air, semuanya akan tetapi berbeda bentuk kristalnya. Lalu karakteristik fisikokimia, mulai dari kelarutan, profil kelarutan atau pH-nya, koefisien partisi, laju disolusi itu juga termasuk dalam praformulasi, termasuk dalam tinjauan yang harus kita cari ya di HPE dan juga di Martindale. Gitu. Ya. Kelarutannya, ya sudah jelas ya bahwa manfaat data kelarutan itu sangat penting ya, agar kita mengetahui. Nah, ini bahan tambahan ini larut di mana. Nah, sebelum kita formulasikan, misal ada yang dilarutkan, ya kita harus tahu data kelarutannya masing-masing. Lalu pH-nya juga, ya pH-nya harus kita catat agar kita bisa menyesuaikan. Misal bahan aktif dengan pH stabilitas pH-nya itu 6. Nah, nanti otomatis kita harus membuat sediaan pH-nya juga 6 agar bahan aktif tersebut tidak rusak karena pH stabilitas bahan aktif itu 6. Ya, jadi kita tambahkan bahan-bahan yang lain yang tidak merusak pH semakin jauh. Namun apabila pH-nya berbeda dari pH stabilitas, kita bisa tambahkan yang namanya larutan dapar ya. Jadi mendapar, menyesuaikan pH-nya. Nanti bisa disesuaikan pH-nya apabila kita menambahkan dengan larutan dapar. Jika bentuk sediaannya yaitu liquid ya, cairan. Lalu koefisien partisi. Nah, koefisien partisi ini berhubungan dengan lipofilitas. Lipofilitas itu berarti lipofil itu minyak ya. Lipofil itu minyak ya.
kompaktibilitas itu dia kemampuan. Jadi kemampuan dia larut dalam minyak. Jadi bahan itu memiliki koefisien partisi di mana ada bagian yang larut dalam minyak dan ada bagian yang larut di dalam air. Itu kita harus mengetahui berapa koefisien partisinya agar kita bisa menghitung berapa komponen minyak dan juga berapa komponen air yang akan kita tambahkan, gitu ya. Lalu laju disolusi. Laju disolusi ini berarti kecepatan dari obat itu diabsorpsi oleh tubuh ya. Di berapa waktu yang dibutuhkan untuk obat tersebut bisa terserap secara maksimal. Nah, itu kita uji laju disolusinya. Nah, setelah kita menyelesaikan yang namanya praformulasi, selanjutnya kita melakukan pemilihan metode pembuatan tablet. Metode pembuatan tablet itu ada granulasi basah, ada granulasi kering, dan juga cetak langsung. Pertama, granulasi basah. Nah, untuk granulasi basah, ini proses penambahan cairannya. Namanya basah, berarti ada proses penambahan cairan pada waktu pencampuran serbuk. Ya. Nah, dilengkapi dengan pengadukan. Jadi ditambahkan cairan, kemudian diaduk ya, diaduk, digranulasi untuk menghasilkan granul yang sferis. Jadi nih ditambahkan cairan pengikat, binder drops. Ya, binder drops itu adalah tetesan atau cairan pengikat ditambahkan pada serbuknya. Setelah itu akan mengalami pembasahan, wetting. Nah, setelah pembasahan terjadi, maka akan saling nempel ya, saling aglomerasi, membentuk suatu aglomerat atau gumpalan-gumpalan ini. Setelah itu baru dikeringkan gitu. Nah, ini keunggulan dan juga kelemahan dari prosedur granulasi basah. Keunggulannya dapat meningkatkan sifat alir dan kompaktibilitas. Jadi ini cocok untuk bahan aktif yang sukar larut ya, sukar mengalir di dalam sukar mengalir gitu ya. Jadi bahan aktif, bahan tambahan yang sukar mengalir itu bisa menggunakan metode granulasi basah. Ya, tapi kekurangannya apa? Dia waktu, ruangan, peralatan butuh biaya yang mahal karena kan ada proses granulasi ya. Lalu dia tidak peka, tidak cocok untuk bahan yang peka terhadap lembab. Dan juga tidak cocok untuk bahan yang termolabil. Kenapa? Kan karena ada proses pembasahan. Nah, setelah ada proses pembasahan, ada proses pengeringan kan ya. Nah, untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas, nah ini tidak cocok. Begitu. Ya, dan lain-lain. Ini keunggulannya dapat mengurangi debu ya, karena kan ada cairannya itu yang mengikat debu. Kalau granulasi kering, nah granulasi kering ini menggunakan alat khusus ya, yang namanya slugging dan roller kompaktor gitu. Jadi dibuat dengan mengempa langsung seluruh campuran bahan, dikempa gitu ya, menggunakan mesin tersebut, kemudian dihancurkan menjadi bentuk kecil-kecil ya. Jadi awalnya itu dibentuk tablet yang besar terlebih dahulu, kemudian tablet yang besar atau slug ya namanya. Setelah itu dihancurkan, setelah itu baru dibentuk menjadi tablet yang sesuai dengan ukurannya. Nah, begini ya. Jadi dibentuk slugging terlebih dahulu. Dibentuk slugging, terus dihancurkan ya menggunakan roller compaction ini. Nah, setelah itu menghasilkan granul. Tetap ada proses pengayakan ya di sini. Granulasi basah juga ada proses pengayakannya agar ukuran partikel yang dihasilkan itu homogen. Nah, ini kelebihan dan juga kekurangan dari granulasi kering. Untuk kelebihannya itu untuk bahan yang peka terhadap panas dan lembab itu cocok ya, karena tidak ada proses penambahan cairan ataupun proses pemanasan. Meningkatkan disintegrasi tablet dan tidak terjadi migrasi atau perpindahan dari bahan aktif. Lalu
Kekurangannya dia perlu mesin khusus ya, tadi ya slugging dan roller kompaktor, distribusi warna tidak homogen, dan banyak debu ya, karena kan hanya bentuk kering saja, jadi otomatis akan banyak debu yang dihasilkan. Cetak langsung, kalau cetak langsung ini berarti dia sederhana ya, cetak langsung. Di campuran serbuk, zat aktif, dan aksipien yang itu akan mengalir dengan seragam ke dalam mesin cetak dan membentuk tablet. Jadi dia tinggal dicampur, kemudian dicetak menjadi tablet gitu. Jadi dia lebih singkat, sesuai untuk bahan yang peka terhadap panas, tidak terjadi perpindahan bahan aktif atau migrasi. Tetapi dia perlu eksipien atau bahan tambahan khusus yang memang mudah mengalir, karena kan tidak ada proses granulasi di situ ya. Jadi bahan tambahannya memang harus mudah mengalir. Nah, pengempaan tidak mudah untuk zat aktif dengan dosis besar, itu kekurangannya juga. Jadi tidak cocok untuk bahan dengan dosis besar. Jadi untuk yang dosis kecil ini cocok. Ini tahapan pembuatan tablet dengan granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Ya, jadi perbedaannya untuk granulasi basah itu adalah larutan pengikatnya ya. Ya, gitu. Sedangkan granulasi kering itu ada slug, pembuatan slug dan juga kompaktornya tadi. Sedangkan cetak langsung itu hanya langsung ditempa. Nah, syarat masa cetak yang baik itu harus memenuhi daya alirnya seragam ya. Kemudian mampu melekat dengan adanya gaya kompresi ya, antara satu partikel atau satu granul dengan granul yang lain itu mampu melekat untuk membentuk menjadi tablet yang kompak. Lalu menjamin tablet akan mudah dan cepat dikeluarkan dari die atau cetak tabletnya itu, alat cetak tabletnya itu. Jadi masa cetak itu berarti bahan yang siap dicetak itu harus memenuhi ketiga syarat ini. Daya alirnya bagus, mampu melekat satu sama lain, dan mudah dan cepat dikeluarkan dari die gitu. Nah, ini macam-macam mesin tablet ya. Ada mesin tablet eksentris, itu hanya bisa mencetak satu tablet saja, single punch. Lalu ada mesin tablet rotary. Nah, kalau rotary ini sudah skala industri ya. Jadi besar, tablet alatnya besar, kemudian bisa mencetak tablet tunggal, tablet yang lapis ya, seperti Dekolgen ya, berlapis-lapis. Nah, itu bisa menggunakan mesin tablet rotary. Dan juga tablet salut kompresi itu bisa. Ini yang eksentris ya. Jadi dia single punch, hanya masuk kemudian dicetak keluar satu tablet gitu aja. Ya, ini untuk skala lab ya, itu seperti ini. Alat yang kita punya seperti ini eksentris. Ya. Nah, ini yang rotary. Jadi rotary itu dia bisa berputar. Ya, alatnya itu berputar untuk menghasilkan tablet dengan jumlah yang banyak. Gitu. Nah, selanjutnya ini tentang eksipien tablet ya. Eksipien tablet itu merupakan bahan inert yang digunakan sebagai pelarut atau pembawa obat. Jadi eksipien ini nama lainnya bahan tambahan ya, bahan tambahan tablet. Tujuan penambahan eksipien itu untuk menghasilkan pelepasan bahan obat yang baik, lalu mendapatkan sifat-sifat fisik dan mekanik yang baik, dan memudahkan proses manufaktur atau proses produksi. Nah, ini kriteria eksipien yang digunakan, bahan tambahan yang digunakan itu harus inert ya. Dia tidak bereaksi dengan yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya, acceptable, bisa diterima, stabil secara fisika dan kimia, bebas bakteri, patogen, lalu tidak mempengaruhi bioavailabilitas obat, relatif murah, dan juga mudah didapat, dan kemurnian sesuai dengan standar. Nih. Nah, macam-macam eksipien atau bahan tambahan itu ada bahan pengisi, nama lainnya filler diluent, lalu bahan pengikat, ada disintegran, lubrikan, bahan pewarna, flavor, sweeteners, eksipien cetak langsung. Nah, untuk penjelasan masing-masingnya, ini untuk pengisi ya, untuk pengisi. Fungsi pengisi itu meningkatkan massa tablet sehingga formula sesuai untuk dikompresi. Jadi pengisi itu untuk menambahkan sisa berapa untuk memenuhi
bobot dari tablet. Nah, contohnya yang digunakan itu laktos ya, sukrose, sorbitol, manitol, dan lain-lain. Ini bahan pengikat. Bahan pengikat fungsinya itu untuk meningkatkan kohesivitas serbuk, membentuk granul yang pada proses kompresi dapat membentuk massa tablet yang kompak. Jadi pengikat itu ya fungsinya untuk melekatkan satu dengan yang lainnya, satu granul dengan yang lainnya, sehingga dia dapat berikatan dengan kuat. Ini contohnya ya ada akasia, tragakan, sorbitol, dan lain-lain. Nah, ini rentang persen dari formula yang bisa digunakan. Akasia misal bisa digunakan sebagai bahan pengikat dengan kadar 2-5% bisa, dan lain sebagainya. Lalu disintegran atau bahan penghancur. Itu fungsinya untuk memudahkan hancurnya tablet setelah kontak dengan cairan GI tract ya, atau cairan saluran pencernaan gitu, lambung dan juga usus. Jadi untuk membantu memecah tablet, membantu memecah kapsul. Nah, itu yang namanya disintegran atau bahan penghancur. Jangan sampai tablet yang kita minum itu sukar pecah, jadi lama ya, pemecahannya lama. Kalau pemecahannya lama atau disintegrasinya lama, otomatis efek yang dihasilkan pun nanti juga akan lama, gitu ya, efek obatnya. Ini bahan-bahan yang biasanya dipakai, starch, avisel, primogel, dan juga rentang konsentrasi yang bisa digunakan sebagai disintegran. Ini lihat di mana? Ini lihat di Handbook of Pharmaceutical Excipient ya, lihat di HPE. Karena ini kan tadi excipient, jadi rentangnya ini lihat di HPE. Di situ ada avisel, rentang sebagai disintegran 5-20%, itu ada di HPE. Nah, bahan penghancur atau disintegran itu bisa ditambahkan dengan 3 cara ya. Ada internal, eksternal, dan kombinasi. Jadi bisa ditambahkan di awal atau internal atau akhir ya, eksternal setelah proses granulasi, dan juga kombinasi. Jadi separuh internal dan separuh eksternal. Mekanisme kerja disintegran, bagaimana disintegran itu bekerja gitu ya. Ya, yang pertama bisa dengan cara swelling. Jadi dia mengembangkan tablet tersebut sehingga nanti pecah. Lalu wicking, porositas dan juga kapilaritas. Nah, itu bisa menyerap air atau menyerap pelarutnya gitu ya. Lalu deformasi berarti pemecahan, jadi pecah, dan juga pembentukan gas. Pembentukan gas ini untuk tablet effervescent. Lalu ada bahan untuk tablet yang namanya lubrikan. Ya, lubrikan dibagi menjadi 3, ada lubrikan untuk pelumas, lalu anti adheren, anti lekat, dan juga glidan atau kelincir. Nah, jadi dia pelumas untuk apa? Lubrikan ini untuk mengurangi friksi atau geseran antara granul atau tablet dengan dinding die pada saat kompresi atau injeksi gitu ya. Jadi supaya dia tidak menempel pada dinding die-nya pada saat dikeluarkan dari alat cetak, itu digunakan lubrikan. Bisa ditambahkan dalam bentuk kering, bisa dilarutkan dengan alkohol atau PEG ya, dibentuk suspensi atau emulsi, itu bisa lubrikan. Nah, ini contoh-contoh lubrikan, ada yang tidak larut dalam air, ada yang larut di dalam air, dan juga rentang pemakaiannya. Lalu ada anti adheren, anti lekat ya, salah satu contoh lubrikan tadi. Fungsinya mencegah melekatnya granul tablet pada permukaan punch ya, pada permukaan punchnya. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk yang berfungsi sebagai punch itu tadi. Jadi kalau punch itu yang ada di atas ya. Jadi ketika mencetak tablet itu kan ada bagian yang ada di atas, kemudian ada yang di pinggirnya ya. Seperti apa ya? Misal contohnya bayangannya seperti kita mencetak klepon gitu ya, mencetak klepon. Nah, kan ada yang buat mendorong, nah itu namanya punch ya. Tapi cetakannya itu namanya die. Jadi supaya tidak melekat di pendorongnya ya, pendorong klepon itu kita bisa menambahkan anti adheren. Sedangkan agar tablet itu tidak melekat di die ya, di pinggiran atau cetakannya itu bisa ditambahkan dengan lubrikan ya.
Lalu ada glidan atau kelincir, ini fungsinya untuk memperbaiki aliran granul, supaya granul itu mudah mengalir gitu ya. Jadi apabila granul yang dihasilkan kurang baik, daya alirnya bisa ditambahkan dengan glidan. Ini contoh-contohnya dan juga tentang pemakaiannya. Lalu ada bahan pewarna. Ya, kalau bahan pewarna ini kondisional ya, tergantung kebutuhan ya, mau warna apa, untuk perasa dan juga untuk aroma itu juga kondisional. Nah, lalu bahan pembawa cetak langsung. Nah, syarat dari cetak langsung kan tadi bahannya harus mudah mengalir. Nah, itu ada khusus bahan pembawa untuk cetak langsung. Jadi dia syaratnya kompaktibilitasnya baik dan juga sifat alirnya baik. Ya, memang dia pengisi untuk cetak langsung. Nah, contohnya ini seperti dry lactose dan lain-lain. Nah, lalu materi yang keempat yaitu formulasi tablet. Ya, jadi setelah kita membahas tentang eksipien bahan tambahannya, kita masuk ke formulasi. Kalau formulasi berarti pencampuran ya, pencampuran tabletnya itu bagaimana. Nah, ini definisi dari pencampuran. Ya, pencampuran berarti definisinya proses perlakuan di mana partikel-partikel dari dua atau lebih bahan didistribusikan secara random dalam satu mixer. Jadi gambarannya pencampurannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan dia rata, homogen ya sudah pencampurannya. Kalau seperti ini dia tidak homogen. Nah, ini tipe-tipe campuran, ada campuran sempurna, ada campuran tidak sempurna. Ya, kemudian ada mekanisme pencampuran. Mekanisme pencampuran ada difusi ya atau mikromixing, kemudian konveksi atau makromixing dan shear. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pencampuran. Ya, ada input, ya bahan-bahannya apa yang dari awal ya. Jadi input itu awalnya apa? Awal butuh bahan. Nah, bahan itu kita pelajari tentang bobot jenis dan lain-lain. MC, moisture content, ini kelembapan ya, dan lain-lain. Setelah input, kita masuk ke proses. Proses berarti faktor yang mempengaruhi apa di dalam proses tersebut, yaitu alat dan juga kondisi, alat-alat yang dipakai dan juga kondisinya. Setelah itu pada proses output, ya output perlakuan setelah selesai, ya itu vibrasi, ya bikin penyimpanan dari produk yang sudah jadi tersebut. Itu faktor yang mempengaruhi proses. Ini alat pencampur. Alat pencampur itu ada yang tipe batch dan ada yang tipe continuous type. Kalau tipe batch itu dia itu dibatasi hanya satu batch saja. Satu batch ya sudah selesai. Alatnya mati gitu ya. Kemudian dimulai lagi batch selanjutnya sampai batch-nya selesai, kemudian selesai gitu. Tetapi kalau continuous type, jadi dia satu gabung ya. Misal 5 batch jadi satu. Jadi continuous berkelanjutan. 5 batch jadi satu, nah nanti baru dibagi menjadi 5 batch gitu ya. Nah, ini macam-macam alat pencampurannya, mungkin nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Ada yang bentuknya barrel, end cup ya. Barrel end cup ini berarti ada yang bentuknya tabung, ada yang bentuknya kubus seperti ini. Ada yang bentuknya V, ada yang blade cone seperti ini ya, double cone. Ada yang slant double cone. Ya, ini V. Lalu ada di dalamnya ada yang memiliki pengaduk atau agitator, ada juga yang tidak memiliki agitator. Nah, agitator itu fungsinya untuk apa? Nah, dia bisa mencampur semakin bagus dan juga dapat digunakan sebagai pencampuran kering dan basah. Tetapi kerugiannya kemungkinan terjadi atrisi lebih besar, jadi pergeseran antar granul itu lebih besar, ya. Sehingga bisa menyebabkan kerusakan juga kalau ada agitator atau pengaduk. Kadang agitator itu ada yang bentuknya tajam juga, gitu ya. Nah, ini ada yang bentuknya seperti ini, ya. Di dalamnya itu pengaduknya atau mixernya bentuknya ribbon atau seperti pita. Ya, seperti ini, macam-macam. Yang continuous type ini zigzag, bentuknya dia lebih besar ya. Lebih besar seperti ini, zigzag.
Nah, pada saat proses pencampuran itu bisa terjadi yang namanya segregasi. Segregasi itu pemisahan partikel kasar dan halus selama penuangan dan juga vibrasi getaran dari campuran serbuk. Ya, gambarnya nanti, nah seperti ini. Dia segregasi itu memisah. Jadi yang partikel kecil-kecil gitu ya, ada di atas, yang bawah-bawah, besar-besar gitu. Jadi dia terpisah antara partikel besar dan kecil, itu namanya segregasi. Nah, itu nanti mengakibatkan tidak homogen nanti jadinya ya. Tuh. Jadi harus dikendalikan juga segregasinya itu. Nah, setelah prosedur selesai, ya prosedur pencampuran selesai, dilakukan evaluasi mutu tablet atau evaluasinya. Macam-macam ya, ada keseragaman sediaan, meliputi keseragaman bobot, keseragaman kandungan, keseragaman ukuran tablet, kerapuhan, kekerasan, disintegrasi, disolusi ya. Nah, ini yang keseragaman sediaan tadi ya. Keseragaman sediaan didefinisikan sebagai derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam suatu sediaan. Ya, jadi metodenya bisa dengan keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Nah, ini persyaratannya. Ini untuk keseragaman bobot ya, keseragaman bobot. Nah, ini sudah dibahas di praktikum gitu ya. Jadi kita menghitung berapa nilai penerimaan ya, nilai penerimaannya berapa. Nih, keseragaman bobot. Lalu keseragaman ukuran. Jadi kita mengukur diameter dan juga tebal dari tablet ya, syaratnya seperti ini. 1/3 T kurang dari D kurang dari diameter dan kurang dari 3 kali tablet gitu. Lalu kerapuhan dengan menggunakan friability ya, alatnya friability tester, menguji kerapuhan tablet terhadap bantingan dan gesekan. Jadi 10 tablet ditimbang sebelum dimasukkan ke alat, ditimbang, kemudian dimasukkan ke alat friabilator, kemudian setelah itu ditimbang lagi. Nah, yang hilang ya, bobot yang hilang itu nanti menyatakan kerapuhannya. Jadi syaratnya harus kurang dari 1%. Ini alat uji kerapuhan. Ya, dimasukkan ke sini. Lalu kekerasan tablet itu dengan menggunakan alat yang namanya hardness tester. Jadi kita harus menguji bahwa tablet itu ketika diguncang dengan segala macam segala macam hal gitu ya, pada saat proses distribusi, pada saat proses manufaktur, pengemasan itu harus tetap kuat gitu. Nah, ini variasi kekerasan tablet itu 4-8 kg. Nah, ini alat hardness testernya seperti ini. Ya, tabletnya nanti dimasukkan ke sini sampai tabletnya pecah, itu dicatat berapa. Lalu waktu hancur atau disintegration tester. Ini untuk mengetahui waktu hancur tablet. Ya. Ini penting ya untuk tablet yang diberikan secara peroral. Ya, jadi kapan tablet itu hancur, nah itu penting. Nah, waktu hancur syaratnya itu tidak lebih dari 15 menit, jadi maksimal 15 menit. Nah, ini alatnya ya, disintegrasi, dimasukkan ke sini ya, alat disintegrasi sampai hancur, gitu ya. Maksimal 15 menit. Tablet pertama itu biasanya yang dimasukkan itu 6 tablet ya. Nah, kemudian uji disolusi ya. Uji disolusi itu mengukur kadar obat di dalam tubuh selama waktu tertentu ya. Ya, dilambangkan dengan uji disolusi ini, kita mengukur. Ini contohnya uji disolusi terhadap tablet paracetamol. Media disolusinya itu media yang menggambarkan cairan lambung kita gitu ya. Toleransi dalam waktu kurang dari 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% dari yang tertera pada etiket gitu. Jadi kadarnya itu tidak boleh kurang dari 80% selama 30 menit ini. Ini alat disolusi. Ya, alat
disolusi. Mirip seperti disintegrasi ya, tapi fungsinya beda. Kalau disintegrasi itu sampai hancur dicatat, kalau disolusi ini menguji kadar gitu. Jadi selain menggunakan alat disolusi, nah biasanya disambungkan dengan alat uji kuantitatif, misal spektrofotometer gitu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya mengenai formulasi tablet solid, yaitu tablet ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.